Hey guys, selamat apapun karena gue nggak tahu kalian kapan nonton ya. Ketemu dengan gue Aji dari Buka Besek, Besek, ya begitulah pokoknya. Kali ini gue mau review John Kira, salah satu restoran Jepang yang udah gue coba masakannya. Dan semoga menjadi masukan buat lo apakah mau beli atau enggak di restoran ini. Nah, John Kira ini sebenarnya adalah salah satu restoran yang fokus banget pada satu tipe masakan, yaitu ramen. Lokasi ini ada di daerah Jalan Tebet Timur Dalam Raya, intinya di daerah Tebet, spesifiknya di daerah Tebet Timur. Nah, ini kenapa ngaruh? Karena ini sebenarnya untuk ngitung ongkir kalau misalnya pakai ojol. Gitu. Nah, pada kesempatan kali ini apa sih yang gue pesan? Gue sendiri mesen pada tanggal 5 Februari tahun 2021. Dengan menu yang dipesan adalah Tori Ebi Ramen seharga 58.000 kalau misalkan di GrabFood. Kalau di GoFood ada juga tapi harganya 59.000. Nah, untuk ketika dine in kurang tahu harganya berapa. Nah, kita bisa lihat ada orang di kiri, ada orang di sana, ada orang di sana yang lagi coba buka packagingnya ketika baru datang. Dia ada stiker seal, kemudian dibuka sama dia. Nah, ada komponennya ada apa aja? Yang pertama adalah ada minyak bumbu. Ini sebenarnya untuk nambahin tekstur dari kuah ayam. Nah, ini adalah kuah ayamnya. Untuk stylenya sendiri ini mirip dengan tori paitan dari Serok ya. Nah, terus komponen berikutnya ada apa lagi? Kita bisa lihat di sini ada buncis, ada jagung, ada telur ramen, ada daun bawang, ada nori, bawang goreng, chashu ayam, dan di bawah semua itu ada mie ramennya sendiri. Nah, coba bahas satu-satu ya. Minyak bumbunya sebenarnya nggak terlalu berasa karena memang dia cuma untuk nambah tekstur aja dari kuah ayamnya. Mungkin nambah sedikit richness, cuma nggak terlalu berasa kalau misalnya dimakan sendiri. Untuk buncisnya ketika dimakan sendiri enak, tapi karena dia dibumbu juga. Nah, tapi kalau misalkan sudah dicampur dengan kuah, bumbu di buncisnya hilang. Jadi ketika makan buncisnya yang udah kerendam di kuah, rasanya jadi kayak buncis biasa. Untuk jagungnya nggak terlalu yang spesial ya, jagung seperti biasa, cenderung manis. Terus ada telur ramen. Ini adalah salah satu telur ramen yang paling enak yang pernah gue coba, dan gue sendiri udah cukup jalan-jalan lah kalau misalkan terkait masalah ramen, terkait Serok ya, Ippudo dan juga beberapa tipe ramen lainnya. Terus selain itu yang lainnya standar sih, daun bawang dengan jumlah yang cukup lumayan, bawang nori sendiri nggak ada rasanya, standar. Bawang goreng ini sebenarnya gue nggak terlalu ingat apakah ini bawang merah atau bawang putih, tapi nggak terlalu nambah rasa juga secara umum. Terus ada chashu ayam ini empuk dan pleasant untuk dimakan. Dan juga ada mie ramennya ini cenderung thin, dia itu tipe yang thin ataupun yang tipis. Nah, terus ini dengan info fakta ini apa sih yang bisa disimpulkan, apa sih sebenarnya opini gue atau review gue terhadap makanan ini, Tori Ebi Ramen dari John Kira. Oke, berikutnya positifnya apa? Positifnya ini buncisnya ini berbumbu ini ya. Ini sebenarnya salah satu poin positif yang aneh juga karena biasanya sayur itu nggak terlalu diminati untuk bagi beberapa orang termasuk gue sendiri. Nah, jadi kalau misalkan ada sayur yang berbumbu dan enak untuk dimakan, itu jadi satu poin plus karena jarang-jarang gitu kan bisa makan sampai habis. Terus untuk kaldunya ini rich, jadi kalau misalkan ini tipe-tipe tori paitan seperti yang udah gue bilang tadi, tori paitannya dari Serok ya, ataupun tori paitan pada umumnya. Jadi dia itu tipe-tipe yang bener-bener berasa. Dan dia punya telur ramen yang paling enak dibandingkan semua restoran ramen yang pernah gue cobain, atau paling friendly di lidah orang Indonesia, kurang tahu juga, tapi ini salah satu yang paling gue suka. Mungkin subjektif, tapi ini salah satu yang paling gue suka. Negatifnya apa, kurangnya apa? Dia ini kuahnya ini butuh dikit banget lagi rasanya untuk nyamain tuku sebelah. Jadi untuk richnessnya udah pas, tapi sedikit kurang asin atau sedikit kurang umami betul. Jadi kalau misalkan gue sendiri tadi nambahin sedikit MSG ataupun totole, ya tergantung apapun yang ada di rumah Anda. Dan juga ketika mie-nya datang, dia itu terlalu lengket, terlalu nempel satu sama lain. Mungkin karena dingin, tapi nggak tahu juga karena apa. Tapi untuk makannya jadi cukup susah karena ketika kuahnya anget dan juga mie-nya dingin dan nempel, mie-nya jadi susah untuk dipisahin dan juga untuk dimakan. Karena itu mungkin kalau misalkan memang orang dari John Kiranya nonton ya, mungkin ada baiknya ditambahin minyak dulu ketika sebelum dimasukin ke dalam bungkusnya ini. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, apakah gue rekomen ini dan ini patut dicoba? Iya, kalau misalkan emang di daerah lu nggak ada, apalagi kalau misalkan di dalam kondisi tanggal 5 Februari ini lagi ada beberapa daerah yang cukup susah untuk keluar rumah,
Apakah ini patut dicoba? Kalau misalkan lu nggak ada akses ke Serokia ataupun ramen-ramen lain yang dirasa terlalu jauh ataupun terlalu mahal, dan memang kan untuk ke mall kan juga cukup susah. Apakah ini patut dicoba? Iya, ini patut banget dicoba untuk lokasi orang yang rumah lokasinya di daerah Jakarta Selatan ataupun Jakarta Timur yang daerah yang nggak jauh-jauh dari tempat ini. Gue rekomendasi banget. Tapi dengan catatan bahwa mungkin perlu ditambahin sedikit flavor enhancer, misal MSG, dan juga ya siap-siap untuk manasin kuahnya lagi agar mie-nya gampang untuk diurai. Itu sih. Jadi kalau misalkan dari gue rekomendasi banget untuk nyoba ini. Dan berhubung memang restoran ramen yang proper itu nggak terlalu banyak di Jakarta. Oke. Sekian dari gue, dan semoga review ini membantu kalian buat nentuin apakah kalian mau beli di Junkira atau enggak. Kalau misalnya gue sih mau beli lagi. Dadah.